Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 157 Sugar Got No. 2. Melihat kemunculan Yamanda Su, wajah Gael Zhu dan Leonie Zhu berubah. Yamanda Su. Meskipun mereka tidak begitu mengerti dunia hiburan, tapi juga tahu ketenaran Yamanda Su. Artis besar yang sangat terkenal itu, ratu dunia musik. Meskipun Yul Hou sudah berkecimpung lama di dunia hiburan, tapi baik dari ketenaran maupun pengaruhnya, tidak bisa dibandingkan dengan Yamanda Su. Dua orang itu bukan berada di satu level yang sama. Sama sekali tidak bisa dibayangkan, Melissa Zhu bisa-bisanya mengundang Yamanda Su. Dalam iklan itu, yang Yamanda Su perankan adalah seorang wartawan. Dilanjutkan dalam rumah yang masuk ke rumah seorang rakyat biasa. Seorang pasien diabetes berbaring di atas ranjang, menyuntikkan insulin ke kulit perut, digunakan untuk menurunkan kadar gula darah, bersiap makan. Saat ini, Yamanda Su mengantarkan Sugar Got nomor 2. Pasien itu memakannya, lalu dites gula darahnya. Setelah mengetahui hasilnya, semua anggota keluarga terlihat terkejut. Kemudian, pasien itu makan nasi yang sudah lama tidak dimakan, minum minuman yang sudah lama tidak diminum. Waktu iklan tidak panjang. 30-an detik. Sepanjang iklan tidak ada percakapan. Hanya ada background musik. Di antara itu memberikan close-up kepada Sugar Got nomor 2. Beberapa slow motion. Iklan ini kelihatannya bukan sangat menarik, biasa saja. Tapi dalam hal promosi malah membuat orang mengingatnya. Kalau tahu Melissa Zhu mempunyai uang promosi sebanyak 2 miliar. Dalam hal pembuatan iklan, pasti tidak akan hemat. Iklan seperti ini mempunyai efek promosi, ditambah dengan ketenaran Yamanda Su, pasti sangat hebat. Setelah selesai iklan, keluarga Gael Zhu masuk dalam ketenangan. Wajah mereka satu persatu lebih masam. Sugar Got nomor 2 di pasaran ini, takutnya tidak bisa dihentikan lagi. Mempunyai khasiat, promosi, dan bintang iklan. Begitu mulai dijual, pasti akan langsung menggemparkan semua orang. Obat mereka ini, dijual dengan harga berapa? Sepertinya 800 lebih. 800 lebih. Gael Zhu menggertakkan gigi dengan iri. Dia tahu, khasiat obat ini, jangankan 800 lebih, bahkan dijual 8.000 pun juga ada orang yang beli. Kalau Melissa Zhu menjual dengan harga yang mahal, maka Gael Zhu masih bisa bertahan di pasaran yang lebih murah, menyediakan layanan kepada rakyat yang kurang mampu. Tapi sekarang, Sugar Got nomor 2 seharga 800 lebih, juga tidak termasuk sangat mahal. Pasien yang 1 bulan mampu membeli 2 botol Sugar Friends, pasti mampu membeli Sugar Got nomor 2. Kali ini mereka tamat. Tidak lama kemudian, telepon Gael Zhu berdering. Halo, CEO Su. Apa? Ingin menghentikan kerjasama dengan kami. Tapi kontrak kita masih ada setengah tahun loh, CEO ini melanggar kontrak. Beberapa detik kemudian, wajah Gael Zhu berubah tidak pasti beberapa kali. Mengerutkan dahi dan menutup sambungan dengan wajah masam. CEO Su lebih memilih melanggar kontrak, juga mau menghentikan kerjasama dengan kita. Mereka mau menjadi agen Sugar Got nomor 2. Leonie Zhu seketika menggebrak meja dan berdiri. Apa? Gadis itu bisa-bisanya berbuat licik. Menggunakan peraturan ini untuk mengancam orang lain. Dia masih orang keluarga Zhu bukan? Masih tahu malu tidak? Leonie Zhu memang merupakan orang yang begitu licik. Saat dia menilai orang lain, merasa sangat benar. Tapi begitu terjadi di dirinya, tidak pernah berpikir seperti itu. Perbuatan mereka terhadap Melissa Zhu dulu langsung dilupakan di belakang.
Gael Su menghela napas, gawat sudah. Melissa ini, mau membuat kita mati ya. Leonie Zhu berpikir sebentar, lalu tiba-tiba berkata, Kak, aku masih punya satu cara. Cara apa? Aku dengar, CEO Suan Company bukan Weston Meng, melainkan orang lain. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 158 strategi. Gael Su mengangkat alis, oh, bagaimana kamu tahu? Aku kenal dengan seorang manajer mereka. Katanya CEO Suan Company barulah orang hebat. Bahkan Weston Meng juga bekerja kepadanya. Mendengar itu, Gael Zhu sedikit terkejut. Perusahaan besar sehebat perusahaan besar Meng, bisa-bisanya bekerja kepada orang lain. Tapi perkataan ini juga bisa dipercaya. Karena bagaimanapun dari pusat perhatian 1 bulan ini, perusahaan besar Meng hampir memindahkan uang dan tenaga kerja kepada Suan Company. Seperti Suan Company adalah perusahaan utama dari perusahaan besar Meng saja. Ini sama sekali tidak perlu. Perusahaan besar Meng berdiri begitu lama di kota Donghai, baik dari nama baik atau pelanggan, semuanya sudah sangat matang. Sama sekali tidak ada alasan apapun untuk membangun sebuah perusahaan baru dan bertarung dengannya. Sekarang kelihatannya, Suan Company ini, sepertinya baru benar-benar merupakan bosnya. Weston Meng hanya pekerja biasa. Gael Su melihat Leonie Zhu dan bertanya. Adik ketiga, maksudmu? Leonie Zhu tersenyum jahat dan berkata pelan. Kak, Weston ini hanya seorang pekerja saja. Dia bergantung pada kekuasaannya, menginvestasi miliaran yuan kepada pacarnya. Kalau masalah ini diketahui bos besar, kira-kira apa yang akan terjadi? Mata Gael Zhu tiba-tiba menyala. Maksudmu adalah mau menjatuhkan Weston. Leonie Zhu tersenyum datar. Weston mendukung Melissa, sedangkan keluarga Su, keluarga Hua mendukung kita. Kalau begitu Weston. Perkataan berikutnya, Leonie Zhu tidak katakan. Tapi jelas sekali, begitu Weston Meng jatuh, maka Zeus Pharmaceutical Co., Ltd. Kita juga akan bangkit kembali. Ide yang bagus. Tapi bagaimana kita bisa bicara dengan bos Suan Company? Kak, kamu tenang saja. Aku kenal dengan manajer utama Suan Company. Masalah ini, aku bisa bicarakan dengannya. Baik, adik ketiga, kamu yang atur saja. Kalau berhasil, kamu adalah penyelamat keluarga kita. Leonie Zhu menganggukkan kepala dan langsung pergi mengurusnya. Dengan cepat, di kantor Suan Company, kantor manajer utama, Leonie Zhu duduk di atas paha pria parubaya, memeluk lehernya, menggerakkan tubuhnya pelan lalu menggoda pria di sampingnya. Kak Ferdi, kamu bantu adik ya? Ferdi kian menelan air liur, sedikit ragu. Adik, bukannya aku tidak mau membantumu. Tapi menuntut CEO Meng bukanlah hal kecil. Aku harus berpikir ulang. Apa yang perlu dipikir? Weston itu tidak jaga sikap, bermesraan dengan keponakanku, korupsi, investasi 5 miliar kepada perusahaan bobroknya itu. Apakah bukti ini masih tidak cukup? Ferdi kian mengerutkan dahi, kamu yakin CEO Meng pacaran dengan keponakanmu itu? Apa yang perlu diragukan? Masa aku tidak tahu keponakanku sendiri? Kalau mereka belum pernah tidur bersama, mana mungkin Wenhe Pharmaceutical Co., Ltd. punya investasi sebesar itu? Ferdi kian menganggukkan kepala. Perkataan ini benar juga. Wenhe Pharmaceutical Co., Ltd. memang benar tidak mempunyai kemampuan sebesar itu. Kalau untuk investasi, tidak perlu investasi sebanyak ini kepada perusahaan kecil seperti itu. Investasi pertama Suan Company sebanyak 5 miliar, 4,9 miliarnya diberikan kepada Wenhe Pharmaceutical Co., Ltd. Kemudian perusahaan besar Meng menginvestasi 5 miliar lagi. Semua ini totalnya sudah 10 miliar.
Kalau dibilang tidak ada sesuatu di dalam ini, siapa yang percaya? Leonie Zhu menggesekkan tubuhnya di atas tubuh Ferdi Qian dan bertanya dengan genit. Kak Ferdi, kamu pernah bertemu dengan CEO sesungguhnya kalian kan? Weston benar-benar bekerja kepada orang lain kan? Bersambung.